Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam kuliah auditing 2. Pada sesi kali ini kita akan membahas materi terkait dengan audit terhadap siklus penggajian dan personalia atau audit of the payroll and personal cycle. Sebagai pengantar bahwa seperti yang saya sampaikan, sebuah perusahaan apapun bentuknya, baik dia perusahaan komersil, perusahaan jasa, dagang, perusahaan manufaktur, ataupun dia lembaga non-profit atau lembaga sosial, maka operasionalnya selalu pasti ada minimal 2 siklus operasional. Yang pertama adalah siklus penerimaan kas, kemudian yang kedua adalah siklus pengeluaran kas. Namun di beberapa perusahaan yang lebih kompleks operasionalnya, seperti perusahaan manufaktur, di Indofood, gitu ya, kemudian juga perusahaan-perusahaan tambang, ya, dan segala macamnya, dan mereka juga memiliki banyak sekali karyawan, gitu ya. Maka siklus dari pengeluaran ada kalanya itu kemudian dipisah, gitu ya. Ada yang kita sebut sebagai siklus pembelian dan pengeluaran kas. Kemudian salah satu siklus dari pengeluaran kas juga adalah siklus penggajian, ya, dan personalia. Siklus ini menjadi penting karena perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang sisi kuantitasnya sangat banyak dan proses yang dilalui oleh karyawan itu juga panjang, ya. Mulai dari perekrutan, ya, kemudian juga penempatan, kemudian juga ada promosi jabatan, ya, kemudian ada kenaikan gaji, kemudian ada proses PHK mungkin, kemudian juga ada proses pensiun, ya, dan segala macamnya. Maka dalam audit, sebagai auditor kita juga perlu memahami seperti apa siklus atau prosedur dari prosedur penggajian dan personalia itu. Oke, baik. Pertama, sebagai auditor tentu kita harus memahami bisnis dari klien atau operasional dari penggajian itu. Karena konteksnya adalah audit laporan keuangan, maka dalam siklus penggajian itu kita perlu memahami akun apa saja yang terkait dengan siklus penggajian, gitu ya. Di slide yang ada di hadapan kita ada setidaknya 6, ya, akun yang terkait dengan siklus penggajian. Bagi perusahaan yang lebih kecil, misalnya, tentu saja siklus atau akun ini lebih sederhana. Misalnya hanya ada akun cash in bank dan beban gaji seperti itu. Tetapi di dalam sebuah perusahaan yang besar itu kadangkala akunnya lebih banyak. Pertama adalah ada akun cash in bank, ya, atau kas yang ada di bank. Tentu saja ini adalah dalam konteks siklus penggajian ini menjadi akun tempat untuk mengeluarkan kas pada saat perusahaan membayarkan gaji, maka tentu akan ada uang yang keluar dari retribusi bank, ya, jika prosedurnya melalui perbankan. Kemudian yang kedua ada direct labor, ya, atau juga bisa kita sebut sebagai beban gaji. Kalau di sini disebutnya sebagai beban tenaga kerja langsung. Nah, karena konteksnya adalah perusahaan manufaktur, gitu ya, maka dalam perusahaan yang lebih kecil ini bisa kita ganti menjadi beban gaji, ya, atau payroll expense, ya. Kemudian yang ketiga itu ada accrued wage, salaries, bonus, and commission, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita sebut sebagai beban gaji yang masih harus dibayar. Atau bahasa lainnya adalah utang gaji, ya, utang upah, utang gaji, utang bonus, ya, utang komisi, ya. Kemudian yang keempat yaitu adalah withheld income tax and other deduction. Ini lebih pada transaksi potongan kas gaji, ya. Kadangkala karyawan itu gajinya itu tidak diterima penuh, ya, tetapi juga ada potongan-potongan. Misalnya withheld income tax itu maksudnya adalah potongan pajak, ya, seperti PPh 21. Kemudian other deduction seperti misalnya ada potongan iuran BPJS,
ada potongan kasbon di koperasi, ada potongan cicilan di koperasi, ya, dan segala macam. Kemudian yang berikutnya adalah ada payroll tax expense, ini beban pajak gaji. Nah, ini lebih kepada kalau seandainya perusahaan menanggung ya pajak dari karyawan ya. Kalau yang atas ini karyawan yang menanggung pajak, sedangkan kalau yang ini perusahaan yang menanggung pajak. Kemudian yang keenam yaitu accrued payroll tax expense, yaitu beban pajak yang masih harus dibayar atau utang pajak gaji ya. Nah, akun-akun ini seperti kita lihat misalnya seperti ini. Nah, pada saat perusahaan mengalokasikan gaji, maka jurnalnya adalah secara sederhana kira-kira seperti ini, yaitu beban gaji, ya. Kemudian ini di debit ya, seperti itu. Kemudian di kreditnya yaitu utang gaji ya, seperti itu. Kemudian yang di kreditnya lagi yaitu utang atau titipan pajak ya, titipan ya pajak penghasilan ya, seperti itu. Nah, ini kira-kira jurnalnya ya pada saat mengalokasikan gaji. Kalau dalam bahasa Inggrisnya di sini berarti direct labor di debit atau payroll expense, kemudian di kreditnya adalah accrued salaries atau accrued wages, kemudian di kredit satu lagi adalah withheld income tax ya, seperti itu. Atau misalnya di sini bisa kita lihat ya, jadi titipan pajak penghasilan ya. Misalnya seseorang punya gaji katakanlah 100 gitu ya. Kemudian titipan di dalam gajinya itu ada potongan pajak misalnya 10 gitu ya. Kemudian baru utang gajinya di sini adalah 90 ya. Kira-kira seperti itu ya jurnal dari transaksi ini. Kemudian pada saat dibayar maka jurnalnya yaitu misalnya yang dibayar ke karyawan yaitu berarti di debitnya adalah utang gaji ya sebesar 90, kemudian di kreditnya adalah bank ya. Seperti itu juga sebesar 90. Kemudian pada saat perusahaan menyetorkan pajak itu kepada Dirjen Pajak, maka jurnalnya adalah yaitu titipan pajak penghasilan sebesar 10, kemudian di kreditnya debit ya. Kreditnya adalah yaitu kas bank ya sebesar 10. Nah, ini kira-kira ya hubungan ya antara akun-akun yang ada dalam siklus penggajian. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian berikutnya adalah sebagai auditor kita juga perlu memahami seperti apa proses bisnis dari siklus penggajian itu, gitu ya. Di sini bisa kita lihat transaksinya yaitu penggajian, maka akun-akun yang terkait seperti yang kita jelaskan tadi di slide sebelumnya. Ini ada payroll cash, ya berarti kas imbang gitu ya. Kemudian ada all payroll expense account, ya berarti di sinilah beban gaji atau direct labor. Kemudian juga ada all payroll withholding account, yang berarti inilah accrued atau withhold tax ya payroll. Kemudian yang berikutnya all payroll account, ya ini berkaitan dengan yaitu accrued salaries ya dan segala macam. Nah, dari siklus penggajian itu setidaknya ada 4 ya proses yang dilalui tahapannya. Yang pertama itu adalah proses human resources and employment, itu artinya adalah proses kekaryawanan. Dan ini biasanya adalah mulai dari perekrutan ya, kemudian penempatan ya dan segala macamnya. Kemudian yang berikutnya adalah proses dari karyawan secara rutin setiap bulan, yaitu timekeeping and payroll preparation. Ya berarti adalah pencatatan dari jam kerja ya dari karyawan tersebut dan penyiapan perhitungan gaji. Kemudian tahapan yang keempat yaitu payment payroll ya, yaitu pembayaran gaji. Kemudian yang terakhir yaitu preparation payroll tax return and payment of tax ya, jadi pembayaran pajak ya, seperti itu. Nah, ini kira-kira proses bisnis dari penggajian yang ada di perusahaan-perusahaan manufaktur ya. Nah, bagi perusahaan-perusahaan kecil ya tentu saja ini bisa disederhanakan ya, disesuaikan prosesnya. Kemudian berikutnya adalah dari setiap fungsi bisnis ini itu dokumen apa yang lahir dari tahapan itu. Misalnya dari proses
kekaryawanan gitu ya. Yang pertama itu adalah human record, resource record ya, atau adalah data karyawan gitu ya, mulai dari data diri, kemudian alamat ya, kemudian jabatan ya, kemudian masa kerja gitu ya, kemudian portofolio dan segala macamnya. Kemudian yang kedua yaitu ada deduction authorization form. Ini adalah berarti formulir-formulir dari pengurangan eh, gajinya, misalnya dia punya cicilan atau punya kas di koperasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu rate authorization form. Ini adalah form dari gaji dari karyawan ya. Kemudian yang proses yang berlaku bulanan itu adalah timekeeping and payroll preparation ya. Jadi pencatatan jam waktu kerja dan penyiapan perhitungan gaji. Yang pertama adalah catatan waktu kerjanya ya. Biasanya kalau dalam perusahaan itu berarti akan direkap di dalam mesin sidik ya, sidik jari ya, kehadiran seperti itu. Kemudian bagi buruh itu biasanya juga ada job type ticket ya. Jadi kadangkala dalam sebuah perusahaan manufaktur itu ada produk-produk yang buruhnya itu diassign atau ditugaskan untuk produk tersebut ya, sehingga dia punya jam tiket, jam time ticket ya. Kemudian berikutnya lah payroll transaction file. Ini adalah file-file transaksi gaji, itu misalnya penghitungan gaji dan sebagainya. Kemudian yang keempat itulah payroll journal ya, retrieval jurnal pengakuan dari transaksi gaji. Kemudian yang kelima yaitu payroll master file ya, data-data utama dari gaji kita seperti SPK ya, surat perjanjian kerja ya, dan segala. Kemudian di tahapan bisnis yang ketiga yaitu payment payroll. Itu di sini adalah payroll direct deposit ya. Itu adalah seperti rekening gaji atau cek ya, seperti itu. Kemudian payroll bank account reconciliation, yaitu dokumen atau kertas kerja direkonsiliasi bank rekening gaji dengan rekening utama. Kemudian proses yang keempat itu penyiapan pajak ya. Di sini berarti ada bukti potong pajaknya, WO2 form istilahnya. Kalau di kita itulah bukti potong pajak atau BUPOT ya. Kemudian juga payroll tax return ya, kalau seandainya ada pembalian pajak ya. Nah, ini dokumen-dokumen yang dihasilkan dari proses penggajian. Oke, kemudian berikutnya adalah metodologinya. Jadi metodologi dari audit ini kita bagi dua. Yang pertama adalah untuk pengujian test of control dan STOT ya, atau substantive test transaction. Kemudian nanti metodologi untuk pengujian substantif ya, untuk prosedur analitis dan uji detail saldo ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk pengujian ini lebih kepada prosedur dari penggajiannya gitu ya. Kalau nanti di metode yang kedua untuk test of detail balance itu lebih kepada nilai dan substansi dari transaksinya. Nah, apa yang dilakukan oleh auditor ya, sebetulnya prosesnya akan sama. Yang pertama adalah auditor harus understand ya, harus memahami internal control apa yang ada di setiap fungsi bisnis yang 4 tadi gitu ya. Misalnya untuk mencegah terjadinya karyawan yang fiktif gitu ya. Nah, apa internal control yang harus dimiliki gitu ya. Dia akan kita lihat juga contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah auditor paham, kemudian auditor harus melakukan pengujian ya terhadap risiko kontrol ya, seperti itu, untuk mendapatkan seberapa tinggi level dari risiko yang ada gitu. Apakah internal kontrolnya efektif atau tidak. Jika internal kontrolnya efektif, maka kita bisa langsung pada pengujian test of control. Jika tidak, maka dimungkinkan untuk kemudian kita memperluas sampel ya, atau memperluas dari ruang pengujian kita. Nah, kemudian pada saat penyusunan test of control dan substantif test, apa yang dilakukan yaitu kita akan melis prosedur-prosedur apa yang akan kita lakukan. Misalnya kita melakukan wawancara, kita kemudian melihat bukti transaksi, kita kemudian menghitung ulang ya, kemudian melakukan rekonsiliasi dengan bukti potong ya, dan segala. Kemudian juga jumlah sampel, kemudian juga area mana yang kemudian akan kita pilih, misalnya di bulan-bulan tertentu, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kemudian melakukan audit. Oke, kemudian berikutnya adalah ini seperti yang kita jelaskan tadi, hubungan antara tujuan audit ya, kemudian internal control yang harus dimiliki dari setiap tahapan tadi, kemudian test of control yang bisa dilakukan, dan substantif. Misalnya yang pertama ya, tujuan auditnya yaitu occurrence ya. Occurrence itu artinya keterjadian ya. Maksudnya adalah bahwa transaksi penggajian itu betul-betul terjadi gitu. Artinya terjadi dalam konteks karyawannya ada, tidak fiktif gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini dipastikan bahwa recorded payroll payment for work actually performed and existing by existing employee. Jadi catatan dari penggajian
itu harus berdasar pada eh, jam kerja real gitu ya. Seperti itu, bukan hanya di karang-karang ya, tapi memang jam kerja real yang diperoleh dari data waktu kerja karyawan. Kemudian juga atas employee yang existing ya, atas karyawan yang betul-betul ada ya, bukan karyawan yang telah meninggal dan semacamnya. Kalau kita masih ingat misalnya ada pernah berita eh, ada di antara ASN yang datanya itu tidak valid ya, beberapa ASN sudah meninggal atau sudah tidak ada, sudah resign dan segala macam, tapi datanya masih ada di Kementerian Keuangan dan gajinya masih terus ditransfer ya dan segala macam. Itu kan berarti ada karyawan yang fiktif ya. Baik itu faktor sengaja ataupun faktor tidak sengaja. Nah, untuk mencegah terjadinya karyawan-karyawan fiktif tadi, maka apa internal control yang bisa dilakukan di antaranya? Yang pertama adalah ada time record atau proof by supervisor. Jadi pencatatan jam waktu kerja itu harus disupervisi oleh pengawas gitu ya. Jadi makanya kalau dalam konteks kalau dia manual, misalnya kita punya toko, kemudian ada karyawan untuk kemudian mendeteksi jam kerjanya, kita misalnya bikin pencatatan dia datang jam berapa, pulang jam berapa gitu. Nah kalau konteksnya manual seperti itu harus ada pengawasan ya yang harus dilakukan oleh atas. Tapi kalau misalnya dibantu oleh mesin, maka mesin akan mencegah ya terjadi misalnya kayak sidik jari kehadiran itu ya sistem akan mencatat pada menit keberapa seseorang kemudian men-tap jarinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah time clock is used to record the time ya. Jadi ini untuk untuk mesin-mesin ya seperti yang kita bilang tadi ya, mesin pencatatan kehadiran. Kemudian adequate human resource are maintained ya. Jadi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan karyawan itu selalu dijaga atau diupdate gitu ya. Misalnya ada karyawan yang naik jabatan, ada karyawan yang bertambah masa kerja, kemudian ada tunjangan ya dan segala macamnya, atau ada karyawan yang di PHK atau ada karyawan yang mengundurkan diri, itu harus diupdate ya. Jadi jangan sampai kemudian data karyawan itu tidak update. Kemudian employment authorized ya, artinya karyawan itu harus diotorisasi, artinya seorang karyawan itu memang melalui proses perekrutan ya, kemudian juga ada proses proses perjanjian kerja ya dan segala macamnya ya, seperti jadi tiba-tiba kemudian karyawan begitu masuk gitu aja. Dalam konteks perusahaan yang kecil juga begitu, sebaiknya kemudian pada saat kita merekrut karyawan, misalnya karyawan toko, maka kita bisa misalnya bikin perjanjian secara tertulis di awal ya, itu artinya karyawan. Kemudian there is separation of duties ya, ada pemisahan fungsi antara bagian HRD, kemudian bagian yang mencatat kehadiran, bagian yang mencatat pengeluaran kas ya, bagian keuangan ya dan segala macam itu baiknya itu dipisah ya fungsinya agar tidak terjadi nanti kerjasama yang tidak baik ya. Kemudian berikutnya only employment existing in the computer data file are accepted when data enter gitu ya. Jadi data karyawan itu kalau bisa di sistem itu sudah otomatis gitu ya. Dia sudah harus berdasarkan proses dari sebelumnya. Tidak ada orang yang kemudian bisa namanya di-input dengan jalan gitu ya. Tapi nama itu memang sudah diambil dari data dari proses perekrutannya di awal. Jadi tinggal memanggil namanya, tinggal ngetik atau search, muncul namanya ya, kira-kira bukan diketik manual. Kemudian disbursement are authorized before issuance ya. Jadi kemudian pembayaran gaji itu kemudian harus diotorisasi oleh pihak yang berwenang ya sebelum dibayarkan. Nah, inilah internal control yang bisa dilakukan oleh perusahaan agar kemudian mencegah terjadinya karyawan-karyawan yang fiktif ya. Kemudian sebagai auditor apa yang bisa dilakukan untuk menguji apakah internal controlnya efektif atau tidak? Misalnya untuk time record are approved by supervisor, harus dilakukan misalnya auditor bisa menguji jam datang kerja untuk mengindikasikan ada approval atau tidak. Nah, jadi kita harus mempertanyakan di mana bukti dari persetujuan dari pengawasnya. Kemudian misalnya adequate human resource file maintain ya, misalnya kemudian kita sebagai auditor harus mereview dari kebijakan-kebijakan segala gajian, misalnya berapa sih gaji yang akan dibayarkan, berapa besarannya orang dengan level jabatan ini, berapa gaji pokoknya dan segala macamnya, itu akan kita review ya dan segala. Kemudian dalam konteks yang uji substantif kita bisa melihat ke jurnal gitu ya, kemudian melihat kepada kalau ada seandainya pembayaran gaji yang ditolak oleh sistem misalnya karena rekeningnya salah ya dan segala macamnya seperti itu ya. Nah, ini untuk yang kita lakukan. Berikutnya ada tujuan-tujuan audit yang lain yang bisa nanti juga dipahami. Jadi tujuan audit itu tidak hanya keterjadian tapi juga ada completeness ya, kelengkapan ya seperti itu. Kemudian juga ada akurasi, keakuratan ya, misalnya seperti ini. Untuk mencegah terjadinya salah hitung gaji seorang lebih atau kurang,
Salah satu internal controlnya adalah di sini calculation or amount are internally verified ya, perhitungan dan jumlahnya itu harus diverifikasi secara internal ya. Jadi memang harus ada orang yang mengecek ini perhitungannya udah benar, rumusnya ada yang salah atau tidak ya. Kemudian bagi auditor itu bisa menguji indikasi adanya internal control, verifikasinya ada atau tidak ya. Kemudian di substantifnya kita bisa menghitung ulang ya, menghitung ulang dari proses penggajian. Kemudian ada posting and summarization, kemudian ada klasifikasi, kemudian ada timing. Oke, kemudian berikutnya adalah metodologi untuk menguji substantif, yaitu analytical procedure dan TDB. Analytical procedure itu maksudnya kita membandingkan antara data gaji tahun bulan ini dengan bulan sebelumnya atau tahun ini dengan tahun sebelumnya, gitu ya, untuk melihat kenaikan atau penurunannya signifikan atau tidak ya, untuk melihat indikasi awal apakah ada potensi salah saji atau tidak. Kemudian kalau test of detail balance itu adalah penguji rincian, misalnya total gajinya satu bulan ini 50 juta. Nah itu secara rinci itu terdiri dari berapa orang, kemudian per orangnya dapatnya berapa gitu ya, tergantung dari level jabatan dan segala macamnya. Maka proses yang di awal yang pertama itu auditor bisa mengidentifikasi risiko-risiko signifikan dari penggajian, ya, kemudian juga menetapkan tingkat materialitas dan kemudian juga melakukan itu di tahapan pertama. Tahapan yang kedua itu juga adalah melakukan test of control substantive test, dan yang ketiga itu adalah melakukan pengujian substantif test ya dalam teknikal prosedur untuk utang kaji ya, seperti itu. Kemudian ya mendesain atau menyusun test of detail balance terhadap akun utang ya, itu proses yang dijalani oleh. Oke, nah prosedur analitis misalnya apa manfaatnya gitu ya. Contohnya prosedur analitis itulah compare total expense account balance with previous years ya. Tujuan itu membandingkan beban gaji tahun ini dengan tahun sebelumnya ya. Fungsinya adalah itu misstatement of payroll expense account ya. Misalnya seperti ini. Tahun ini total gajinya 500 juta. Tahun kemarin itu cuma 300 juta. Jadi ada naik 200 juta gitu ya. Nah, kenaikan yang signifikan ini kita harus mendapat alasannya gitu. Apakah memang ada penambahan karyawan baru atau memang ada kenaikan gaji atau tidak. Nah, kalau kondisinya adalah normal, tidak ada karyawan baru, tidak ada kenaikan gaji, ya harusnya kemudian nilai dari bebannya itu tidak jauh berbeda harusnya. Nah, itu kalau seandainya kebijakan normal tapi naik, berarti di situ ada potensi salah saji. Baik salah sajinya karena ada karyawan yang dimasukkan ya secara fiktif gitu ya, atau misalnya ada salah catat secara angka ya. Oke, kemudian berikutnya adalah ini ringkasan saja bahwa dari setiap akun ini cash in bank, kemudian payroll liabilities atau utang gaji, kemudian juga direct labor and payroll expense atau beban gaji. Nah, prosedurnya apa gitu ya? Pengujiannya untuk yang mutasinya baik debit atau kreditnya bisa diuji dengan TOC, STOT dan SAP, sedangkan untuk saldo akhir dari masing-masing akun ini itu bisa diuji dengan test of detail balance ya, yaitu tes rinci atas saldo. Nah, jika auditor kemudian melakukan keempat dari tes pengujian ini, maka auditor akan mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat ya, seperti itu. Oke, saya kira itu yang bisa saya jelaskan ya terkait dengan materi siklus penggajian, audit atas siklus penggajian. Nanti sebagai tugasnya silakan dijawab pertanyaan dari 2 slide terakhir ini ya. Nah, sebagai tugasnya nanti juga akan saya setting di LMS-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.